Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau ngasih insight ke teman-teman Human Resource Development. Oke, aku lanjut ke pertama. Di mana akar permasalahannya? Jadi, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ketika ada orang yang out dari suatu kepanitiaan atau organisasi itu biasanya pengetahuannya juga ikut hilang. Apalagi orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan naik pesawat. Jadi ya memiliki jabatan tinggi lah intinya kayak gitu. Karena mereka biasanya yang tahu kondisi staff, kondisi orang-orang, terus job desk-nya itu apa aja. Kalau orang ini itu out atau kita keluarkan, ya kita bakal kesulitan untuk ngaturnya. Meskipun kita punya pengganti yang cocok pun, ya tetap menyesuaikan sih dari the job desk, dari pengetahuan staffnya dan lain sebagainya. Jadi intinya itu organisasi yang nggak bisa mengelola pengetahuannya itu ya transfer pengetahuannya juga nggak bakal terjadi juga kayak gitu. Jadi harus diperhatikan transfer pengetahuan. Jadi kenapa sih organisasi perlu mengelola pengetahuan? Yang pertama ya untuk mengetahui kekuatan, bukan Power Rangers, bukan Avengers, tapi kekuatan ya hard skill sama soft skill-nya lah SDM itu. Terus penggunaan kembali pengetahuan karena ya apa ya? Supaya nggak melakukan kegagalan lagi gitu loh. Karena orang-orang itu ketika udah kerja, jangan sampai mereka mengalami kegagalan yang sama. Gimana caranya? Ya lihat buku, lihat dokumen, lihat teori, lihat pekerjaan orang lain yang udah mulai kerja gitu loh. Jadi kayak gitu, supaya nggak melakukan kegagalan aja sih. Terus yang ketiga, mempercepat proses penciptaan pengetahuan karena nggak mulai dari nol kan, tinggal melanjutin yang udah ada. Terus yang keempat, untuk organisasinya supaya stabil. Organisasinya supaya stabil, supaya ya kalau seumpamanya ada orang-orang yang out kita keluarkan atau orang-orang yang masuk itu lebih gampang ngaturnya. Karena kalau ada orang masuk, mereka tinggal baca dokumentasinya, notulensinya. Kalau ada orang yang keluar, ya kita udah punya notulensinya kayak gitu. Jadi setiap orang harus mengelola pengetahuannya masing-masing. Terus selanjutnya, jadi itu namanya knowledge management ya, untuk mengatur ilmu pengetahuan. Nah, contohnya di knowledge management itu kayak gini. Jadi ketika ada suatu masalah ya, contohnya masalah apapun di kepanitiaan, terus orang yang mengalami masalah itu tanya ke temannya kan, staffnya atau ya rekan kerjanya lah kayak gitu. Nah, rekannya ini biasanya nyari solusinya dari buku, dari teori, atau dari pengalamannya. Nah, jawaban atas permasalahan itu kan namanya solusi. Pertanyaan sama jawabannya ini dikumpulkan jadi satu, terus dibuat rangkuman, itulah yang namanya FAQ, itu contohnya ya. Jadi FAQ itu ya salah satu contoh knowledge management, supaya orang-orang kalau mengalami masalah lagi, bingung lagi, itu nggak harus tanya ke staff atau nggak harus tanya ke panitianya. Jadi mereka cukup ngelihat FAQ-nya supaya ya nggak ngebuang banyak waktu juga kayak gitu. Itu salah satu contohnya dan banyak banget contoh yang lainnya. Intinya itu ketika ada pertanyaan, permasalahan, terus kita punya solusinya, semua itu dikumpulkan jadi satu. Supaya kalau suatu saat mengalami permasalahan yang sama atau orang lain mengalami permasalahan yang sama, itu bisa dengan lebih cepat nyari solusinya. Terus jenis knowledge itu ya, ada yang eksplisit, ada yang taksit. Kalau eksplisit itu ya biasanya dalam bentuk tertulis. Kalau taksit itu dalam bentuk pengalaman, ya di otaknya masing-masing orang. Nah, untuk memvisualisasikan knowledge itu biasanya kita harus tahu dulu jenisnya itu apaan. Ada yang berjenis deklaratif, ada yang berjenis prosedural. Kalau deklaratif itu ya kayak deskripsi biasa, panjang banget. Dan itu sebenarnya bisa dibuat mind map. Itu lebih gampang ngebacanya kalau mind map. Karena ya proses kerja otak itu lebih gampang, ya seperti mind map itu sih. Jadi bercabang kayak gitu, lebih gampang. Terus untuk prosedural yang ada urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu lebih gampang pakai flowchart. Jadi kalau dibuat flowchart itu ya bisa dilihat secara visual, terus urutannya itu bisa dilihat ya secara gampang dan seterusnya, itu lebih gampang pakai diagram. Ini contoh mind map ya. Dari poin utama apa, terus dijabarin jadi beberapa, terus dari situ dijabarin lagi sampai ke akar-akar, namanya mind map. Ini contoh flowchart ya. Jadi urut dari atas sampai ke bawah. Dan ngelihatnya pun enak, alurnya itu kayak gimana, dan juga nggak usah panjang-panjang. Dan juga keuntungannya kalau ada percabangan, seumpamanya nih percabangannya antara kalau kondisinya ya itu kemana, kalau kondisinya enggak itu kemana, itu bisa dengan gampang melihatnya di sini, di segi 4 wajik ini. Teman-teman hanya perlu gunain 2 ini udah cukup sih, meskipun ada beberapa bentuk flowchart ya. Bentuk yang digunakan dalam flowchart, ada jajar genjang, ada persegi 4, ada lingkaran, ada wajik kayak gini. Tapi 2 ini sebenarnya udah cukup kayak gitu. Nah, ini untuk metode knowledge transfer, untuk mentransfer ilmu ya, itu perhatikan 3 yang terakhir itu ya. Yang pertama joint development. Joint development ini ya kayak sharing, cuman beda divisi. Jadi beberapa divisi itu nanti bisa saling sharing, entah sharing solusi, sharing permasalahan dan lain-lain. Dari situ nanti ya ilmunya lebih banyak karena beda divisi yang diskusi.
Terus yang selanjutnya ada deep discussion. Ini kayak wawancara sih, wawancara secara intensif. Ya kelemahannya nggak bisa banyak orang, cukup 2 atau 3 aja. Tapi kelebihannya itu kita bisa dapat ilmu yang lebih dalam banget karena kita tanyanya ya sampai ke akar-akarnya kalau tanya. Itu keuntungannya deep discussion. Terus yang selanjutnya ini proses change management ya. Jadi teman-teman kalau mau ngasih arahan biasanya itu ya modelnya itu top down dari atas ke bawah. Jadi nggak langsung ngasih arahan ke staff atau ya ke anggota, tapi bisa ngasih arahan ke ketuanya dulu. Dari ketua nanti bisa disalurkan ke ketua divisi, dari ketua divisi disalurkan ke staffnya kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung ke staff. Jadi nanti tahu kalau seumpamanya pengen ngecek ilmunya itu tersampaikan atau enggak, coba tanya salah satu staffnya. Kalau salah satu staffnya itu ada yang nggak paham karena nggak dikasih tahu, ya kita bisa tahu yang melakukan kesalahan itu siapa. Terus untuk melakukan evaluasi itu modelnya pendekatan bottom up ya, dari bawah ke atas. Jadi dari bawah itu ngelaporin atau konsultasi atau ya ngeluh, terus disampaikan ke atas. Nah di situ kita bisa tahu permasalahan yang ada di bawah itu apa aja, dan situ kita bisa nyari solusinya, kita bisa buat kebijakan, dan kita bisa melakukan arahan lagi dengan kebijakan yang baru dengan cara top down itu, top down sama bottom up. Terus ini ya untuk cara untuk menentukan ilmu apa yang cocok untuk sebuah panitia. Kita harus menentukan financial itu ya, dalam hal ini itu ya tujuan kita itu untuk apaan. Contohnya untuk menaikkan peserta ya, menaikkan kuantitas peserta. Untuk pesertanya itu supaya naik, apa yang dilakukan customer? Turun nih. Yang dilakukan customer mungkin mereka harus bahagia, atau apa yang harus didapatkan customer? Mereka harus bahagia, contohnya ya, make customer happy. Mereka harus bahagia. Nah, supaya customer ini bahagia, apa yang kita lakukan? Apa yang panitia lakukan? Proses yang panitia lakukan mungkin ya customer service-nya mungkin ditingkatkan untuk melayani peserta yang tanya, untuk melayani peserta, atau brandingnya ditingkatkan. Nah, dari proses itu kita bisa tahu ilmu apa yang cocok untuk mereka. Mungkin ilmu tentang public speaking untuk ngomong sama customer, mungkin ilmu tentang copywriting, mungkin ilmu tentang desain untuk branding itu tadi. Dari situ kita bisa nentuin ilmu apa yang cocok dari tujuan awal kita kayak gitu. Jadi tentuin aja tujuannya, terus apa yang harus didapetin peserta atau customer, calon pesertanya, terus proses apa yang harus dilakukan panitianya, terus supaya panitianya itu bisa maksimal, kita harus kasih ilmu mereka itu apa kayak gitu, untuk menentukan ilmu yang cocok untuk mereka. Terus ini untuk menentukan divisi atau ya divisi dari panitia atau organisasi, teman-teman harus tahu dulu service and organization-nya apa. Jadi tujuan organisasinya itu apa sih, yang pengen jasa apa yang pengen diberikan kepada orang-orang itu apaan. Contohnya kalau kajian ini bisa dipecah jadi business function itu apapun yang bisa mendukung kajian itu supaya tercipta, supaya ya bisa berjalan maksimal kayak gitu. Contohnya kayak kajiannya itu sendiri, terus penyediaan tempat, terus nggak cuman hal-hal yang berhubungan sama kajian ya, hal-hal yang nggak berhubungan sama kajian pun bisa, tapi itu tetap mendukung. Contohnya apaan? Memberi makanan itu nggak berhubungan sama kajian, tapi kalau dikasih makanan orang-orang seneng, pesertanya bisa naik. Terus yang keempat mungkin ada nggak berhubungan sama kajian tapi mendukung. Contohnya apaan? Membranding kajiannya itu nggak berhubungan sama kajian, nggak ada sangkut pautnya sama kajian, tapi itu bisa mendongkrak ya jumlah pesertanya yang masuk. Nah dari 4 itu tadi, 4 bisnis function itu bisa dijabarkan lagi menjadi prosesnya itu dijabarkan. Jadi satu-satu dari keempat ini dijabarkan menjadi prosesnya ada yang namanya input, proses, sama output. Contoh ya, ambil contoh satu bisnis function apa tadi yang terakhir, marketing. Branding ya. Branding inputannya apaan? Inputannya cuma jadwal doang, terus diproses, didesain, prosesnya namanya desain. Nah dari desain ini outputnya apaan? Outputnya poster. Dari poster itu nanti dipost, terus setelah dipost kita cari tahu feedbacknya kayak gimana, apakah desainnya kurang atau nggak cuma jadwal doang yang dibutuhkan atau ada yang lain. Itu bisa dievaluasi dari situ. Nah dari proses ini tadi kan hasilnya outputnya kan poster ya. Nah poster itu jangan lupa juga disimpan di data storage. Jadi satu persatunya itu di breakdown prosesnya, branding, terus kajiannya, nyediain makanannya, nyediain tempatnya, itu dibagi, dijabarkan input, proses, sama outputnya. Terus gitu. Terus selanjutnya ini ya tadi ya, contohnya kalau membentuk divisi dari suatu kepanitiaan atau organisasi itu nggak semua hal itu harus berhubungan sama konteks acaranya, tapi hal-hal yang nggak berhubungan tapi itu bisa mendukung, itu bisa dimasukin.
Jadi contohnya kayak tadi ya, hal-hal yang berhubungan sama acaranya, contohnya kajiannya atau tempat penyediaan tempatnya itu berhubungan sama kajian. Tapi hal-hal yang nggak berhubungan sama kajian itu bisa dimasukin support activities. Jadi kayak ya nyediain makanan sama branding itu tadi. Nah dari situ itu kan masih kegiatannya ya. Kegiatan itu bisa diubah dalam bentuk nama divisi. Seperti ya contohnya kajian tadi bisa disebut tim kajian atau tim acaranya, terserah lah. Terus untuk penyediaan tempat bisa disebut tim perlengkapan kayak gitu, atau tim panitia masjid. Terus untuk tim penyedia makan bisa disebut tim konsumsi. Terus untuk branding tadi bisa disebut marketing kayak gitu. Nah dari situ bisa dijabarkan job desk-nya apa aja. Job desk untuk tim kajian atau tim acara tadi apa aja, manggil ustadz, terus nentuin tema dan seterusnya. Terus untuk tim panitia masjid atau perlengkapannya itu tadi tugasnya apa aja, bersihin tempat, nyediain tempat, menyediakan peralatan dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk marketing tadi job desk-nya apaan, meningkatkan peserta, terus melakukan branding poster dan lain sebagainya. Itu bisa ditentuin job desk masing-masing divisinya. Nah dari situ bisa diturunkan lagi menjadi KPI. KPI ini Key Performance Indicator. Jadi kayak target setiap divisinya itu apa. Kayak tim kajian tadi targetnya ya orang-orang mendapatkan ilmu. Terus orang-orang mau melaksanakan sholat, contohnya kalau kajian tentang sholat ya kayak gitu. Terus kalau tim makanan tadi targetnya apaan? Orang-orang mendapatkan makanan semuanya. Terus orang-orang seneng, itu targetannya. Terus kalau marketing targetannya KPI-nya itu pesertanya mencapai 100 dan seterusnya kayak gitu. Itu penentuan target ya. Jadi dari atas nama divisinya apa, job desk-nya apa, terus KPI-nya apaan. Nah dari situ nanti bisa disusun struktur organisasi secara keseluruhannya. Terus bisa dijabarin juga di dalam divisi itu ada aktor apa aja, aktor katalog ya. Jadi nggak harus semuanya itu namanya staff. Jadi bisa kita namain sesuai job desk-nya apaan. Kayak ini HRD itu ada HRM, Human Resource Manager, ada employee, ada asisten dan lain-lain. Jadi nggak harus staff semua. Kalau staff semua itu rasanya ya hambar gitu lah. Jadi lebih enak dikasih nama sesuai job desk-nya apaan. Teman-teman bisa nyari di Google, banyak kok. Terus selanjutnya bisa dibikin business interaction matrix. Jadi antar divisinya itu ntar kerjasama di bagian apa. Divisi ini sama divisi ini nanti kerjanya ngapain, kerjasamanya ngapain, nanti bisa dibikin matrix kayak gini. Udah. Terus setelah itu mungkin terakhir atau enggak, pertanyaan interview kerja. Jadi untuk pertanyaan interview perlu diperhatikan setiap pertanyaan itu sebenarnya memiliki tujuannya masing-masing, memiliki tujuannya. Jadi kalau contohnya nih untuk pertanyaan jelaskan diri Anda atau ya perkenalkan diri Anda, itu tujuan sebenarnya itu interviewer bukan untuk tahu identitas calon karyawan ini, bukan. Kalau sekedar identitas itu sebenarnya udah ada di CV atau di Google Form yang udah diisi kayak gitu kan. Tujuan sebenarnya biasanya itu interview ingin tahu kesiapan orang ini sebelum interview itu kayak gimana. Jadi pas interview terus disuruh menjelaskan dirinya sendiri, biasanya udah komplit banget, terus beserta alasannya itu kenapa datang di sini, terus kenapa mau kerja di sini dan lain sebagainya, itu biasanya dijelaskan secara komplit di situ. Jadi nggak cuma pengenalan identitas. Itu salah satu contoh tujuan dari pengenalan diri ya di awal. Jadi tujuannya bukan untuk mengetahui identitas, tapi ya itu tadi untuk mengetahui kesiapan dari calon karyawan itu tadi. Dan beberapa pertanyaan yang lainnya itu punya tujuannya sendiri. Teman-teman bisa nyari di Google, itu ada banyak. Cuman nggak usah nyari banyak-banyak. Intinya itu ya yang berhubungan aja sih. Dan hasil dari interview ini sebenarnya tujuannya cuma dua. Yang pertama, nyari tahu apakah orang ini tuh berkomitmen atau enggak sih. Yang kedua, apakah orang ini tuh kompeten atau enggak sih. Jadi cuma dua ini doang tujuan dari interview. Orang ini kompeten atau enggak, atau orang ini komitmen atau enggak. Cuman itu doang. Selebihnya ya semua pertanyaan intinya itu menjurus ke dua tujuan ini sih. Gitu. Terus udah selesai ternyata.